Kita mau merenungkan tema yang akan membawa kita untuk lebih lagi mengalami manfaat dari pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Udah 2 minggu berturut-turut saya berbicara tentang 10 keunikan pengorbanan Kristus. Luar biasa ya, keunikan dari pengorbanan Kristus. Kalau Bapak Ibu mau mendalaminya, ada di YouTube, bisa dengar ulang. Karena itu menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga, membentuk nilai-nilai kehidupan, menjadi harta kekayaan yang tidak pernah lenyap, yang menuntun kita sampai di rumah Bapa yang kekal. Saudara punya uang berapa banyak pun, harta berapa banyak pun, bisa habis seketika. Kalau tiba-tiba datang gempa bumi, hancur semua, mau apa lagi kan? Datang masalah-masalah yang berat, sakit, penyakit yang membutuhkan uang habis-habisan, mau apa lagi? Jadi hidup kita tidak bisa bergantung kepada uang, harta, materi. Karena semuanya itu sifatnya sementara saja. Nah, kita mau gantungkan harapan kita kepada siapa? Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Ada yang membanggakan suaminya dengan sedemikian rupa. Pak Salmon ganteng juga enggak ini? Ganteng juga ya. Ada yang membanggakan istrinya, mungkin secantik bidadari gitu. Ada orang tua yang prestasi dari anak-anaknya, bahkan juga mungkin anak-anak membanggakan orang tuanya. Pokoknya semua yang ada di dunia ini, saudara-saudara, tidak bisa memberikan manfaat kekekalan. Ini manfaat jangka jauh. Manfaat seumur hidup selama di dunia maupun sampai di dalam kekekalan. Tetapi pengorbanan Kristus justru memberikan manfaat selama hidup di dunia ini maupun sampai pada kekekalan. Amin, saudara-saudara. Jadi apa yang kita bisa banggakan di dalam hidup ini? Ayo, orang dunia bangga dengan semua pencapaian, semua prestasi, semua yang diraih selama hidup dengan segala kemampuan, upaya, dan tenaga. Itu semua orang di dunia begitulah. Dan itu menjadi kebanggaan hidup. Tapi anak-anak Tuhan punya kebanggaan yang harusnya lebih lagi. Kebanggaan yang paling utama adalah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan menikmati semua yang ada di dalam anugerah Tuhan yang besar itu. Kalau itu menjadi kebanggaan kita, itu menjadi prinsip hidup kita, dan itu juga yang sudah kita alami, saya jamin 1.000.000% Anda tidak pernah akan tinggalkan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun juga, katakan, Yesus the best. Yesus segalanya. Yesus lebih berharga daripada apapun juga di dalam dunia ini. Amin? Amin? Nah, kalau demikian saudara-saudara, wah, itu kita sudah naik level. Ini orang Kristen yang sudah naik level. Level pertama kita hanya bangga dengan diberkati. Diselamatkan. Ditolong Tuhan. Itu sih masih level yang dasarnya saja. Diselamatkan, ditolong Tuhan. Itu tuh diselamatkan Tuhan. Level yang lebih lagi, muncul pernyataan-pernyataan iman di dalam Tuhan. Saya tetap ikut Yesus apapun situasinya. Saya tetap setia dengan Dia. Risiko apapun mengancam nyawa saya tetap setia. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Kau mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta dia. Itu sudah naik level. Jadi Bapak Ibu kalau nyanyi lagu itu ingat, jangan, itu sudah naik level. Dan letakkan iman Anda di sana. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego naik level di situ. Mereka dituntut untuk menyembah patung. Kalau tidak menyembah, akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ancamannya nyawa. Mereka bilang apa? No, kami tetap menyembah kepada Allah. Kami dibuang ke dalam dapur api pun kami tidak mau menyembah yang lain. Dan kalaupun di dalam dapur itu Allah kami tidak menyelamatkan kami, toh kami tetap tidak mau menyembah yang lain. Yesus. Dan terbukti mereka diangkat, dibuang ke dalam itu. Dan kemudian terbakarkah? Mereka justru enjoy di tengah api menyala. Ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah pergumulan. Tetap ada sukacita di tengah masalah yang berat. Nah itu sudah naik level lagi, ya, naik level lagi. Bapak Ibu sudah di level mana ini? Ya, masih di level dasar. Mau ditolong, mau diberkati, mau diselamatkan saja, itu masih level dasar kita. Naik level. Di tengah masalah seberat apapun, tetap teguh imannya. Tidak merampas sukacita dan damai. Amin. Nggak punya uang bagaimana? Tetap. Dibenci orang bagaimana? Tetap. Dunia sekitar kita bergelora. Kita tetap. Nah, ini dicari seperti itu. Saudara, penduduk dunia ini 7 miliar. Yang menjadi Kristen itu datang hanya 2,4 miliar. 2,4 miliar orang Kristen. Dari 2,4 miliar yang sungguh-sungguh naik level itu hanya 500 juta. 500 juta. Berarti ada 6, los imannya. Tidak tahu. Karena itu saudara-saudara, saya rindu kita jangan jadi orang Kristen biasa-biasa ya. Percuma jadi orang Kristen biasa-biasa itu. Itu mudah dimangsa oleh singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ditelan. Enggak diberkati sudah muntung gitu kan. Yang enggak ditolong Tuhan sudah cari pertolongan yang lain. Ini kan kita enggak naik-naik level hidup ini. Datang sedikit penganiayaan, kesulitan, tantangan sudah lari daripada Tuhan. Tidak setia lagi. Nuntut Tuhan. Wah, naik level bertahun-tahun. Nah itu Bapak Ibu saya bangga kalau saya layani siapa saja walaupun tapi orang itu mau naik level, itu sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat dari banyaknya orang, tapi Tuhan melihat hati yang rindu cinta Tuhan. Amin saudara. Yesus berjalan-jalan diiringi oleh banyak orang, tapi dia hanya melihat satu hati, yaitu hati Sakeus, yang memang hati yang rindu sama Tuhan. Dan dia tawarkan dirinya untuk mampir di rumah Sakeus. Berkat sukacita. Sudah tidur lama juga tetap pusing. Sudah makan banyak juga tetap pusing. Ini hati-hati ini. Ini sudah tanda-tanda bahaya. Lama-lamanya kepalanya separuh sudah lepas dari tubuhnya. Nah kalau sudah begini dia bilang aku mati saja sudah. Sudah mau melayang kemana itu? Melayang ke udara. Kondisi ini mencekam keadaan kita. Banyak orang di dunia mengalami masalah-masalah hidup yang berat. Mulai stres. Stres muncul di sana sini. Mulai stroke sana sini. Dan akhirnya apa? Stop kan? Stres
stroke, stop. S1, S2, S3. Hio, Bapak Ibu yang masih S1, naiklah S2. Habis S2, naiklah S3. Jadi masalah-masalah yang kompleks dalam dunia ini begitu banyak yang sedang menggelisahkan, yang sedang mencekam, menghinggapi siapa saja di dalam dunia ini. Tidak bisa dipungkiri, siapa yang punya masalah. Saudara pikir orang-orang pandai karena otaknya saking pandai itu tidak ada masalah kah? Hei, siapa bilang? Orang semakin pandai itu justru masalahnya semakin kompleks. Saudara pikir orang-orang kaya itu nggak punya masalah kah? Justru semakin kaya, masalahnya semakin banyak. Nah, kalau yang korupsi sampai triliun, 1000 triliun itu, duitnya sudah banyak, itu harusnya sudah bahagia ya. Duitnya sudah banyak tuh ketawa-ketawa saja kemana. Jalan begitu. Lebih baik kalau Jokowi baju kos dilempar ya. Ini kalau saya jadi triliunan begitu, miliar dua. Ini bawa karung aja pengawal-pengawal. Lewat orang lempar saja. Serp. Lewat depan Torsina gini, lempar satu karung. Serp. Kita bangun gereja kan. Kan sudah duit banyak sudah. Sudah lihat apakah orang-orang seperti itu tidak punya masalah? Justru masalah mereka lebih berkarung-karung lagi. Saudara. Jadi tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang luput dari namanya berbagai problema kehidupan yang mengancam jiwa kita. Ya, haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sampai hari ini masih bisa hidup, saya kasih acun jempol. Hebat kan? Punya kemampuan memanage masalah demi masalah. Ini ada seorang bapak di tengah kita ini, orang tua ini, dia paling tua di sini. Ranking tua kedua Opung 81 kan. Nah, tapi yang paling depan ini senyum-senyum beliau, barulah habis layani lansia kemarin 86 saudara-saudara. Tapi kalau saya sama beliau berdiri, saya kemarin minta difoto, saya loh kok saya yang lebih tua dari beliau. 86 dengan 63. Berarti mungkin Bapak ini kurang masalahnya sama saya. Tidak, beliau juga punya masalah kalau tanya kan. Nah, kalau dia cerita masalahnya saudara tidak bisa selesaikan. Siapapun kita saudara-saudara, ini sudah ruwet. Nah, masalah hidup manusia, realita kehidupan bagaimana? Ini saya mau tanya, siapa yang bisa menyelesaikan? Jawabannya di mana? Nah? Jadi lagu kita betul ya, kalau aku cari damai. Itu jawabannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena tak satu pun dapat menolong. Tak seorang pun bisa menolong. Yesus memanggil, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang kepalanya mau copot itu. Walaupun dompetnya kosong. Dan dompet kosong gak apa-apa. Tapi kalau kepala mau copot ini kan repot ini kan. Mati nggak mati, hidup nggak hidup, ya kepala sudah terangkat turun lagi kan. Ibu-ibu kan biasanya nyut-nyut kalau duit sudah habis kan, atau bingung semua kita, bagaimana ini kan. Inilah masalah kehidupan. Jadi kembali ke tema kita, manfaat pengorbanan Kristus. Apa bagi kita dalam kehidupan keseharian kita ini? Apa saja manfaat dari pengorbanan Kristus? Nah, ada beberapa manfaat dari kematian pengorbanan Kristus di kayu salib ya. Kita datang kepada yang pertama. Bahwa yang pertama kita diperdamaikan dulu dengan Allah. Ya. Pertama melalui proses apa? Perdamaian. Jangan kamu minta berkat dulu. Bangun dulu hubungan dasarnya. Datang kepada Tuhan, hai manusia. Berdamai dulu dengan alammu. Karena Allah adalah sumber segala-galanya kan. Saudara lihat di sinilah manusia berdosa. Keberdosa ini sudah mengikat kita, sudah membuat benang kusut dalam hidup ini. Dosa membuat semua orang tidak berdaya. Dan firman Allah sudah mengatakan,
upah dari keberdosaan kita adalah maut sedang menanti. Siapapun dia, maut menanti. Dosa mengikat kita semua di sana. Ada Allah yang kudus sedang melihat ke bumi. Dan timbullah belas kasihannya kepada manusia. Maka dia menyatakan kasihnya lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan Kristus datang sebagai jembatan yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa dapat damai, jawaban hidup, kalau dia tidak melalui aku. Nah, akulah jalan dan kebenaran. Yesus datang, karena itu manusia harus berjumpa dengan satu pribadi ini, yang namanya Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakeus, yang walaupun sudah melimpah dengan segala macam harta kekayaan, dia butuh Yesus. Dan Sakeus menerima damai dalam hidup pemulihan dengan Allah. Ini yang diterima oleh banyak orang sakit, bergumul dengan kesakitan. Ini diterima oleh kaum-kaum marginal, orang-orang yang ditolak, orang-orang level bawah. Yesus datang dan menyapa dan menyapa dan menyapa dan membawa mujizat dan mujizat, dan semua orang banyak zaman itu alami mujizat dalam hidup ini. Sebagai wujud kepedulian, belas kasihan Tuhan, manusia sedang terikat di dalam dosa. Dan mereka sedang berjuang dalam masalah hidup. Dan mereka sedang menderita luar biasa. Kesakitan, penderitaan sedang mengancam manusia ini. Manusia seperti domba tanpa gembala. Semua tersesat dalam lingkaran setan. Dosa sedang menguasai. Nah, karena itu mujizat demi mujizat terjadi supaya orang mengakui Yesus adalah hebat. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah pertolongan. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Maka semua orang yang mengalami mujizat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka bilang, wow, luar biasa. Ada orang sakit di kolam Bethesda. Katanya 30 sekian tahun telah sakit. Ada wanita-wanita yang sakit pendarahan, yang gak kunjung sembuh. Ada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat, yang tidak normal lagi kehidupan. Ada orang-orang yang sudah dibuang oleh orang lain, jadi sampah masyarakat. Orang-orang kusta. Ada 10 orang kusta berjumpa dengan Yesus. Nah saudara, ada orang-orang yang hidupnya sederhana, bergumul tentang kehidupan ekonomi, sampai minta-minta loh di pinggir jalan seperti Bartolomeus yang buta. Zaman Yesus itu zaman penuh mujizat. Itu ribu tahun ini dari di zaman Yesus. Masih relevankah? Masih adakah? Masih bisakah mujizat terjadi pada zaman ini? Banyak penafsir mengatakan tidak ada lagi mujizat. Sudah cukup selesai. Kalau tidak ada lagi mujizat, bagaimana dengan kehidupan manusia zaman ini? Kasihan banget ya. Karena begitu banyak orang masih ada di dalam benang kusut kehidupan. Kalau kata-kata di dalam Matius 11 ayat 28 ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah bertanggungan berat. Itu hanya berlaku pada zaman Yesus. Robek aja bagian itu, buang. Itu tidak cocok buat kita di zaman ini. Kalau Matius 6 ayat 33 mengatakan, kamu serius deh, iring Yesus deh, percaya deh, Bapa di sorga pelihara kamu deh. Kalau burung-burung dipelihara, apalagi kamu, Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua ada Bapamu memberikan kepada kamu. Itu masih relevankah di zaman ini? Kalau itu hanya sebuah ajaran moral pada zaman dulu, robek aja itu Alkitab, buang dah. Jadi apakah kuasa Yesus masih hadir di zaman ini untuk melawat umat manusia yang sekarang penduduk bumi dipadati dengan 7 miliar manusia ini? Bagaimana dengan banyak orang Kristen yang masuk keluar gereja? Tiap minggu berdoa, memuji Tuhan. Tapi kehidupan mereka masih dalam masalah-masalah yang tak terselesaikan ini.
bagaimana dengan banyak orang berbondong-bondong datang beribadah di rumah Tuhan. Tapi kehidupan mereka masih dikuasai oleh dosa. Mengaku Yesus di bibir dan mulut, tapi mereka belum diselamatkan ini, saudara-saudara. Oh, kalau Yesus tidak ada lagi, untuk apa kita percaya juga kepada Dia ya? Sampai kita nyanyi, Tuhan, kalau lain ditolong, aku juga. Kita katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Pas saya oleh dosa, Dia panggil, mari pulanglah, pulanglah, pulanglah. Dan Tuhan sedang menunggu, merangkul kita semua. Siapapun kita, Tuhan pasti tolong. Nah, dari sinilah kita mau katakan apa manfaatnya Yesus mati di kayu salib itu. Dikatakan bahwa kematian itu manfaatnya adalah memperdamaikan kita dengan Allah. Berarti yang perlu kita alami pertama adalah merasa damai. Diperdamaikan dulu dengan Allah, Bapak Ibu ya. Diperdamaikan. Kenapa perlu diperdamaikan? Karena antara Allah dan manusia ada jurang yang begitu dalam. Hilangnya sukacita, hilangnya damai sejahtera, hilangnya komunikasi, hilangnya berkat-berkat Tuhan. Manusia semakin hari semakin jauh dari hadirat Tuhan. Dan kita belum merasa mengalami betul-betul. Aku sekarang damai, sekarang aku rasa damai, sekarang aku tenang, sekarang dekat dengan Tuhan. Kita bisa bernyanyi seperti pemazmur mengatakan kan, ya. Aku damai bersama Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudara terkasih, suatu pengalaman spiritual yang dalam adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Apapun terjadi, ini harus menjadi pengalaman spiritual kita, kehidupan kita. Karena selama di dunia, walaupun kita sudah percaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, masalah demi masalah masih datang saja, datang saja, datang saja, datang saja, datang saja, datang dan pergi, datang saja, datang dan pergi. Sampai kita tinggalkan dunia ini pun, masalah itu masih selalu datang, silih berganti. Betul tuh Bapak Ibu? Apakah orang percaya tidak mengalami masalah-masalah? Ya sudahlah, nggak usah jemaat. Apakah betul pendeta-pendeta itu tidak ada masalah? Kan? Hamba Tuhan, justru kita semakin dekat Tuhan, setan semakin marah, cemburu. Dia mencari 1001 macam cara lagi untuk menarik kita kembali. Jadi, seumur hidup kita dihadang oleh masalah itu, saudara-saudara. Nah, tapi kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, maka tidak usah takut, karena Tuhan siap membackup kita. Dia siap menolong kita. Segala cobaan yang kamu alami di dunia ini adalah pencobaan biasa yang saat kamu hadapi, Dia akan memberi jalan keluar bagi kamu. Sehingga Paulus juga dalam pengalaman dia, segala perkara, okelah aku tanggung di dalam Dia yang akan memberi kekuatan kepadaku. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, masalah demi masalah akan menggilas kehidupan Anda. Dan Anda semakin hancur dan jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memproteksi, menolong kita. Kita lewati itu dengan kesaksian. Kita lewati itu dengan sukacita dan damai juga. Walaupun harus melalui perjuangan, pergumulan, air mata. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Dia. Wajarlah seorang rekan saya, seorang pengusaha, dia bilang, Pak Salmon, aku mau sampai umur 70
Kenapa begitu? Saya aja minta 100, bapaknya 70. Lah ini, kalau kita sudah stop kan artinya sudah merdeka hidup kita. Nah, hidup lebih lama itu kan lebih banyak masalah. Hah, ya tak tahulah. Dia punya segala-galanya, saudara-saudara. Dia bersaksi kepada saya dan menunjukkan kepada saya propertinya di Kota Malang itu 20 tempat. Wih, aku minta mati cepat tuh. Dia bilang, hatiku rindu Yerusalem. Dia seringnya, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Saya bilang, iya betul. Rasul Paulus juga kalau ditanya, kalau suruh pilih mana aku lebih senang di sana daripada di dunia. Tapi Paulus bilang apa? Kalau aku masih hidup itu berarti aku bekerja untuk menghasilkan buah. Kita umur panjang kan untuk apa? Ya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kemarin Opa Mikael ini datang di lansia-lansia, kasih terapi olahraga bagi orang tua itu seperti apa supaya umur panjang. Ya, mari kita bersyukur manfaat pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita semua ini, saudara-saudara. Luar biasa. Ya, dia mau datang supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dia mau datang, dia memulihkan hubungan kita. Kita didamaikan dengan Tuhan. Itu paling penting. Rasa damai dalam hidup. Bapak Ibu sudah mengalami itu? Pertahankanlah damai dengan Allah. Ya, damai dengan Allah. Yang kedua, melalui pengorbanan Kristus selain kita didamaikan, tapi kita dibebaskan dari hukuman. Dibebaskan dari hukuman. Saudara, kita itu sudah terima vonis hukuman mati. Manusia upah dosa ialah apa? Maut. Vonis sudah turun. Tapi Yesus datang untuk membebaskan kita. Oke, kali ini kita mau baca teks ini dulu. Roma pasal 6 dan Roma pasal 8. Roma pasal 6 ayat 6 dan 7 dan Roma 8 ayat 1 dan 2. Itu kita tahu bahwa pengorbanan Kristus itu ternyata dia datang untuk membebaskan kita yang dalam tawanan dosa yang dikuasai oleh iblis, dan kita perlu hidup di dalam kemerdekaan. Kita perlu hidup di dalam pembebasan. Ya, ini sangat penting bagi kehidupan kita Bapak Ibu, supaya kita bangga, kita mau bersyukur tak habis-habisnya karena Tuhan melakukan perkara yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, Roma pasal 6. Bagaimana? Sebelum terkonek ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Roma 6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Saya mungkin bantu kita bisa dengar bersama, saya bacakan bagi kita. Roma 6 ayat 6 dan 7. Atau ada yang punya teks, kita ucap bersama-sama ya. Baca dari sana, saya dari sini. 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, integrasi hidup kita dengan Tuhan, kita mati bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah dimati dengan Kristus, maka sekarang kita udah bebas. Kemudian kita lanjut ke Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Oke, yang temukan bersama saya 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ini tolong dibaca 10 kali supaya dihafal. Pernyataan jelas, tegas bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi siapa?
Hah? Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lain. Karena itu kematian Kristus tadi itu membebaskan kita dari tuntutan hukuman itu. Tapi luar Kristus saudara khawatir, takut. Karena dosa saudara harus dipertanggungjawab loh. Sama Tuhan, tidak akan dapat hukum. Tapi Kristus sudah menanggung sekali di kayu salib untuk semua orang yang percaya kepada Dia sampai selama. Sekali, kematian Kristus memang untuk semua orang. Tetapi yang mengalaminya tidak semua orang. Ngerti Bapak Ibu? Kematian Kristus untuk semua orang, untuk semua generasi. Sudah 2000 tahun ini berlangsung. Tetapi tidak dialami oleh semua orang. Hanya dialami oleh siapa? Mereka yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, yes. Barang siapa yang percaya, dialah yang dapat. Misalnya saya di sini siapkan uang, penuh peti ini misalnya, 100.000 penuh peti itu lumayan juga itu ya, seberapa juta. Ini saya sediakan untuk Bapak Ibu semua jemaat. Tapi harus datang dan ambil tuh. Yang ambil itulah yang akan menikmati. Terima kasih Pak Salmon. Ini pas beli beras ini 100.000 udah dapat 5 kilo lebih ya. Tapi kalau saudara keraskan hati, duduk di situ, gengsi. Saya minta pendeta, malu aku, nggak mau. Ya sudah, saudara nggak bisa dapat. Disediakan bagi semua. Yang mengalami siapa? Yang datang dan menerima. Itu yang penting. Karena itu semua berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Anugerah diberikan secara cuma-cuma. Tapi perlu respon, keputusan dari manusia. You percaya apa tidak? You menerima atau tidak? Yesus katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa dengar suaraku, aku masuk dan makan dan diam bersama-sama dengan dia. Injil diberitakan di seluruh dunia, saudara-saudara. Tapi tidak semua orang menerima Injil itu. Keselamatan diberitakan melalui mulut hamba Tuhan berkuat-kuat tiap minggu, khotbah. Tidak semua orang bertobat. Tapi semua orang yang menerimanya, menurut Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Mari saudara, berita kayu salib ini terus diberitakan. Yesus belum datang, ini kesempatan kita terus PI. Terus beritakan anugerahnya, berita anugerah, berita keselamatan dalam Yesus yang di zaman ini. Jadi saudara, manfaat kedua dari pengorbanan Kristus adalah apa? Kita bebas. Bebas. Saudara kalau punya utang, tiba-tiba bilang lunas. Wih, rasanya ya apa? Senang apa tidak? Senang. Saya tanya-tanya orang yang masih punya kredit rumah itu. Itu kan kredit sampai 14 tahun, 15 tahun lama tuh. Wih, begitu bulan depan ini lu tinggal bayar 1 kali. Belum lunas, kan mesti bayar 1 kali lagi kan. Hatinya sudah bersiar kemana-mana. Wih, rumahku udah mau lunas ini. Sudah senang walaupun belum lunas. Apalagi kalau sudah lunas. Bikin pengucapan syukur yuk. Ada sukacita. Amin. Adakah orang bersukacita karena dia dibebaskan dari hukuman dosa di hadapan Tuhan? Jarang ya. Orang sukacita kalau dapat duit saja. Hai. Sukacita kita, sukacita surgawi. Sukacita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ini perlu dialami oleh orang-orang berdosa. Maka saudara-saudara kita harus bangga
ikut bersuka cita kalau kita harus bangga dan ikut bersuka cita kalau ada orang berdosa yang bertobat. Sehingga Yesus katakan kalau satu orang berdosa di dunia bertobat, wow, beribu malaikat di sorga bersuka cita satu orang berdosa. Saudara mau berdoa buat saya untuk pelayanan? Minggu depan saya ada full 1 minggu di Bandar Lampung sana. Dan melayani mungkin ada 5 gereja, ada KKR, ada macam-macam. Pelayanan tiap hari ada jadwalnya harus diisi. Dan ada pastor conference itu, meeting para pendeta juga. Biarlah Tuhan pakai saya, saudara, untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan siapkan di sana ya. Didampingi oleh beliau ini supaya saya ajak dia ikut saja, supaya dia juga kasih pelajaran umur panjang di sana ya. Beli kesehatan. Nah, saudara-saudara, manfaat pengorbanan Kristus itu, pertama kita didamaikan dengan Allah, yes, bersyukur. Yang kedua adalah kita sudah dibebaskan dari hukum dosa. Maka ada lagu-lagu yang harus semangat-semangat ya, pasca itu. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Yesus. Bebas, bebas, bebas. Haleluya. Dalam hatinya, iya Pak, tapi utangku belum lunas Pak. Nah itu nanti aja dah. Yang penting kau bebas dulu secara rohani. Pembebasan rohani itu nomor 1, saudara-saudara. Kalau jasmani ke jasmani ini gampang lah Tuhan atur toh. Amin. Amin. Nah itulah. Jadi saya bangga kalau orang biar dia nggak punya duit, orang susah, nggak punya apa-apa, tapi kalau orang ini sudah ada sukacita rohani, oh ini kebanggaan kita. Karena dia mulai dekat dengan Tuhan, pasti ada jawaban. Doanya pasti Tuhan jawab itu. Tapi kalau hidupnya belum dekat sama Tuhan, minta diberkati, Tuhan bilang, hei sana, Bapak tolong, hei kau bukan anakku, kata Tuhan, panggil Bapak. Coba kita jalan-jalan itu. Saya aja mengkali kalau lewat TP banyak anak kecil datang, Bapak, pelis saya pikir, siapa Bapak, anakku wes tua-tua, kau anak kecil panggil aku Bapak. Habis Bapak minta uang Bapak, mau beli es krim Bapak, kira-kira saya kasih enggak? Ayo, hah? Kira-kira saya kasih enggak kalau saya jalan-jalan di Tunjungan Plaza, kemudian ada anak kecil datang korek-korek saya, Bapak minta uang beli es krim. Menurut saudara Pak Salmon akan kasih apa tidak? Saya pikir-pikir dulu. Ini anaknya siapa ini? Lah kalau bapaknya ada ngapain minta saya? Pasti bapaknya malu. Salah bapak. Mungkin bapaknya juga sama tinggi sama saya, bajunya juga sama, jadi hilang sejenak dia cari saya, itu bapak saya. Keliru kan? Jadi bapak di sorga juga begitu. Saudara, Bapak tolong, Bapak saudara berdoa, Bapak dari pagi siang malam terus. Bapak lirik dari sorga, siapa kau? Hidupmu gak pernah bersyukur, gak pernah dekat sama saya, gak pernah mengaku dosa juga. Maka ada nats yang bagus di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, tolong itu baca itu baik-baik. Bagaimana sikap hati Tuhan terhadap setiap permohonan doa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bisa dibaca? Ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu apa? Sehingga ia tidak mendengar segala ini dosa ini, DOSA ini loh jadi masalahnya. Saudara belum didamaikan dengan Tuhan.
saudara masih dalam vonis dosa. Lah kau panggil bapak-bapak itu loh, bapak tidak mendengar. Ini masalahnya saudara. Karena itu Kristus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, menyelesaikan, mendamaikan kita, membebaskan kita dari tuntutan hukum dosa. Kita sudah berstatus sebagai anak, baru layaknya kita berdoa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Itu dia Bapa. Jadi saudara-saudara, hal ini harus menjadi pengalaman hidup kita selama di dunia ini. Pengorbanan Kristus itu memberi manfaat besar dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, apa manfaat pengorbanan Kristus lagi? Setelah sudah bebas semua, apa yang kita alami? Dahsyat ini. Kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dicetak jadi baru. Ini kita dijadikan yang baru dulu. Karena banyak yang tidak beres-beres dalam hidup kita ini. Banyak yang lama-lama ini yang perlu diganti ini saudara-saudara. Jadi perlu diciptakan yang baru. Ini melalui pengorbanan Kristus. Saya ajak kita sabar ya untuk belajar firman Tuhan ini. Kita mulai dari yang pertama, terus menerus dibaharui. Pembaharuan dalam Kristus itu sebuah proses terus menerus, bukan sekali selesai. Tolong dibaca dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 bahwa setelah kita sudah di dalam Kristus, kita perlu terus menerus dibaharui di dalam Tuhan. Temukan semua. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Iman Kristen mengajarkan kita untuk terus menerus diperbaharui. Karena apa? Kita belum sempurna. Nah kalau saudara mau gak dibaharui, ya sudah, bertobat langsung meninggalkan dunia ini udah. Enak loh, orang kalau bertobat hari ini, besok dipanggil Tuhan. Wah enak banget itu. Langsung lurus jalannya kan, melalui jalan lurus sudah, selesai. Apalagi habis dengar khotbah begini, pulang gereja, tidur tidak usah bangun lagi. Saudara amin di sorga itu sudah. Kan sudah dibaharui kan? Mau gak? Belum mau ya? Oh ini masih belum mau ini. Ini siapa di depan nih? Kenny senyum-senyum. Tapi saya tahu dia senyum kenapa itu. Pak Pendeta jangan ngomong begitu Pak Pendeta, ini ketong masih berjuang hidup belum menikah ini. Masih kuliah belum selesai, sudah di sorga saudara-saudara. Haleluya. Tapi kalau Bapak di sorga kehendaki begitu gimana? Orang-orang di Myanmar sana tiba-tiba datang gempa bumi. Berapa ribu yang sudah lewat itu kan? Kita juga nggak tahu toh. Nah, saudara-saudara, diperbaharui terus-menerus. Selama hidup kita belum sempurna, perlu diperbaharui. Perbarui apanya? Wajahnya ini loh. Hidungnya sudah begini, apa mau begini udah mancung lagi? Itu susah toh. Sudah tua-tua keriput begini, gimana lagi dikasih kencang semua kan? Iyalah sudah rambut putih bisa dicat jadi hitam. Lah yang wajah-wajah begini, udah bundar kayak bola begini. Masih mau dilurusin, enggak bisa, itu tidak diciptakan lagi itu tubuh kita itu. Tapi dibaharui ini bukan tubuh kita. Karakter kita, jiwa kita, itu perlu diperbaharui oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang tadi suka marah-marah, dibaharui dikit-dikit supaya turun dosis tensi amarahnya mungkin begitu kan. Ya. Yang kurang sabar, yang kurang lemah lembut, yang kurang kasih, maka peranan Roh Kudus datang untuk menghasilkan apa? Buah Roh Kudus. Nah, itulah namanya proses
dibaharui. Kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan, gitu saudara-saudara. Ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur bahwa kematian Kristus di kayu salib membuat kita terus-menerus dibaharui. Haleluya. Berikut, jadi ciptaan baru itu selain dibaharui, tetap tinggal di dalam Kristus untuk menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang dikatakan di sana? Bahwa kita harus tetap tinggal dalam Kristus. Menjadi apa? 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya. 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita jadi ciptaan baru. Amin. Hidup baru di dalam Tuhan. New life. Kita diproduksi menjadi baru. Walaupun tubuh kita tua. Tubuh kita tua kan? Semakin hari kan? Tapi jiwa roh kita ini semakin berpengharapan. Tetap menyala-menyala di dalam Tuhan. Semangat hidup, luar biasa. Diciptakan ciptaan baru itu supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Efesus 2 ayat 10. Nah, ini Efesus 2 ayat 10 menarik. Kita baca Efesus 2 ayat 10. Kenapa kita dijadikan baru itu saudara-saudara? Tuhan punya tujuan indah bagi kehidupan kita. Ya, 2-3. Karena ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Indah sekali bukan? Kita diciptakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang disediakan. Artinya Tuhan mau memberkati Anda dan memakai hidup Anda menjadi berkat. Sebegitu. Tapi kalau tidak ya sudah, begitu bertobat terima Yesus, pindah aja di sorga. Aman sudah, gak usah kerja buat Tuhan selalu manis itu. Kalau memang kerja buat Tuhan selalu banyak masalah, ya pindah aja sudah. Tapi tidak. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Bukan saja diberkati loh. Memang saya tahu ada banyak orang ketika dipulihkan Tuhan hidupnya, dibaharui, Tuhan juga pulihkan ekonominya, Tuhan juga berkati keadaannya. Yes, tapi tujuan Tuhan lebih daripada itu kan? Diberkati untuk menjadi berkat. Melakukan pekerjaan yang Tuhan sediakan. Pekerjaan baik. Ya. Dibaharui di dalam Tuhan. Luar biasa. Yang berikut menjadi ciptaan baru itu supaya kita buang jauh-jauh hidup lama dan terus memandang ke depan. Mari kita baca Filipi pasal berapa? 3 ayat 7 dan 8. Filipi ayat 7 dan 8 ini bagi mereka yang diciptakan baru punya komitmen yang baru. Filipi 3 ayat 7 dan yang ke-8. Ya, 2-3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah saja supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Hui, siapa ini mau punya komitmen seperti ini ya? Buang jauh-jauh semua hidup lama itu. Dan sekarang karena mengenal Yesus lebih indah dari semuanya ya. Dan mau tetap dalam ciptaan yang baru. Tapi ada juga orang yang sudah dijadikan ciptaan baru kembali lagi hidup lama kan? Nah, repot itu. Kayaknya ada pengampunan kayak.
Dalam Ibrani itu saya baca ngeri juga itu. Mereka sudah pernah diterangi hatinya, sudah pernah dibaharui, kembali lagi, nggak ada pengampunan lagi. Aduh, karena pengampunan itu, kenapa nggak ada pengampunan lagi? Karena pengampunan itu hanya di dalam Yesus. Nah kalau dia keluar dari situ dan tidak mau Yesusnya lagi, lah terus gimana? Di luar Yesus tidak ada proses pengampunan, penerimaan, pemulihan hidup baru, tapi tambah rusak. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari gunakan kesempatan-kesempatan dalam hidup ini, mempertahankan hidup baru ini, supaya kita terus-menerus dibaharui oleh Tuhan, tapi juga terus-menerus dipakai oleh Tuhan selama hidup. Sehingga kita bisa katakan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat, pakailah Tuhan. Bila saatnya telah tiba, aku tidak berdaya lagi. Aku sudah jadi berkat. Oke, yang terakhir, manfaat keempat dari pengorbanan Kristus adalah apa? Mendapatkan damai sejahtera dari sorga. Wow, ini dia, dapatkan damai sejahtera dari sorga. Kita bagaikan berada di taman yang hijau, air yang tenang. Ya, hari Rabu kemarin itu ada tim pelayanan ke Bukit Doa. Hanya sebentar tapi pulang semua rasa damai. Amin. Dapat apa di sana damainya? Padahal kita banyak waktu berdoanya. Kita jalan-jalan, naik turun gunung, sampai ada yang kepeleset. Untuk gak saling pegang. Lihat pemandangan yang hijau, lihat ada yang lihat air terjun, lihat gunung-gunung, lihat hijau-hijau. Wih, sampai usul 3 bulan sekali. Saya bilang, siapa yang mau nemani ke sana? Saya mau jalan-jalan gak bisa ini. Tapi gak apa-apa, kalian buat program aja, bikin refresh di sana. Surabaya sumpek, lihat rumah, lihat manusia sudah stres. Perlulah, gak usah lihat apa-apa di sana. Ada domba di sana tapi patung semua. Kalau saudara ke sana, masalah datang, tenang aja. Masuk Bahtera Nuh di sana kan. Nah, di waktu itu kemarin kan hujan datang. Saya bilang tenang aja. Jadi banjir mau kemana, kita sudah di dalam kapal. Sudah di dalam Bahtera Nuh kita kan. Puji Tuhan, semua pulang dengan sukacita. Perlu ada damai. Damai yang dimaksudkan ini seperti apa, saudara-saudara? Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Yesus menawarkan sebuah kualitas damai yang berbeda dengan dunia nawarkan damai itu. Jadi apa dikatakan dalam Yohanes pasal berapa? 14 ayat yang ke-27 tentang damai yang diterima oleh mereka yang melalui pengorbanan Kristus. Wow, dahsyat ini. Yohanes 14 ayat 27. Ya. 23. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera ku berikan kepada kamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Di dunia penuh kegelisahan, kegentaran, masalah demi masalah. Tapi Tuhan hadir memberikan apa? Damai sejahtera. Dunia memberikan damainya karena uang. Orang damai. Dunia memberikan damainya kalau orang memiliki harta. Orang memiliki seluruh dunia, itulah damai katanya. Yesus bilang, oh tidak. Damai yang kuberikan bukan seperti itu. Damai itu apa? Damai, kata damai, bahasa Inggrisnya peace, bahasa Yunaninya irene. Damai itu artinya utuh, luar dan dalam. Secara kehidupan jasmani Tuhan pelihara, secara rohani
ada kekuatan dari Tuhan. Itulah damai. Ya saudara, sekarang ini Tuhan masih berkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Itu adalah damai kan? Saudara, keadaan begini tapi jiwa Anda ada kekuatan, ada sukacita, bersyukur betul. Itulah damai yang Anda dapatkan hari ini. Amin saudara. Pertahankan damai itu setiap saat. Dan hal ini saudara tidak bisa dapat dalam dunia ini. Coba pergilah berinteraksi dengan orang luar sana yang hanya dibicarakan materi aja. Kebanggaan dunia saja. Tapi tak pernah dibicarakan bagaimana hidup damai tenang bersama Tuhan. Dan inilah anak-anak Tuhan. Karena itu kenapa kita buat ibadah setiap hari Minggu. Karena dari hari Senin sampai hari Sabtu, saudara capek, lelah menghadapi banyak orang bekerja di dunia sekuler yang tidak ada damainya. Di sana hanya dunia kerja, di sana hanya dunia persaingan, di sana hanya dunia show, di sana hanyalah dunia yang menarik untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu. Tetapi dalam rumah Tuhan, lebih baik 1 hari diam dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam rumah Tuhan menikmati baiknya, kasihnya, kuasanya, dan pertolongannya. Bapak Ibuku, ini saya juga heran karena kenapa Bapak Ibu tidak bosan juga lihat wajah saya? Bosan tidak kira-kira lihat wajah saya? Bertanya juga, Pak Pendeta juga bosan tidak lihat wajah kami? Tiap minggu yang lihat itu saja. Bosan tidak kita baku lihat tiap minggu ini? Bosan apa tidak? Atau suami istri itu baku tanya itu, hei, kita sudah mengingat 30-40 tahun ini sampai sekarang, bosan tidak baku lihat begini? Hayah, jangan ngomong begitu, nanti sudah bosan ya aku cari lain. Wah ya, repot lah. Tidak ya saudara ya, amin. Puji Tuhan, di sini tidak pernah bosan. Ya main musik, main terus, tidak bosan juga ya kan. Singer tidak bosan juga nyanyi terus. Kita juga nggak bosan duduk terus beribadah tiap minggu di sini. Cari apa di sini kita ini? Lebih baik kita jalan-jalan, nah itu lebih baik. Tapi tidak, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Inilah korban teknologi. Ada suara pendeta, ada suara teknologi juga kan. Biasa, bersyukur saja saudara-saudara. Zamannya sudah canggih. Saya sedang menulis suatu tulisan, wow ini judulnya spektakuler menurut saya sih. Mempercepat amanat agung. Wush, judulnya keren ini, mempercepat amanat agung. Nah, mempercepat amanat agung yaitu peranan AI. Ini istilah AI ini masih asing bagi banyak orang yang gak suka teknologi, tapi lagi booming ya, lagi menjamur, lagi buat heboh dunia dengan istilah AI itu. Apa itu dewa AI itu kan? Kecerdasan buatan itu kalau diterjemahkannya begitu kan? Ya, begitu Pak Markus ya, seorang dosen yang lagi pusing dengan mahasiswa di sekolah Alkitab itu rame juga ini. Ini banyak dosen bilang, jangan pakai itu AI itu, setan itu dosa itu. Ini dia. Jadi saya mau nulis satu tulisan, saya bilang begini, judulnya mempercepat amanat agung, _2, peranan AI dalam pelayanan hamba Tuhan masa kini. Peranan AI dalam pelayanan hamba Tuhan masa kini. Berarti judul ini saya setuju dengan AI. Suruh pakai AI saja. Nah, itu ada 4 bab itu. Saya akan tulis jadi buku mungkin tebal begini. Terus saya kirim ini kemana-mana. Banyak yang bilang, wih Pak Pendeta ini judulnya luar biasa. Bagaimana kalau ini dijadikan tingkatkan sebuah karya ilmiah untuk Bapak dapat gelar? Hayah, sudah tua begini mau suruh saya kuliah lagi. Secukup itu. Nah, ini cocok untuk disertasi, program doktor. Saya dapat doktor, dompet kosong, malu saya.
dokter untuk apa lagi? Saya sudah stop mengajar di mana-mana, aku mau tempel itu dokter. Sudah kau aja ambil dokternya, saya bilang begitu. Kami goyang-goyang. Tapi tulisan saya ini menarik. Inilah teknologi yang sedang ada di dunia. AI untuk dunia bisnis, dunia kerja, apa saja AI. Bahkan ini bocoran ya, banyak pendeta sekarang bikin khotbah dengan AI gitu. Gampang sekarang di dunia sekarang. Saya nggak perlu ajar ilmu berkhotbah lagi. Orang bisa buka AI, jadi khotbahnya. Semua keren ini, keren. Pelayanan gereja harus dengan AI ke depan. Manajemen keuangan pakai AI. Nanti besok ini saya usul, nggak usah pakai kantong kolekte. Kita pakai AI saja. Kan semua sudah pakai HP kan? Nah, sudah bikin QR di sana, tinggal foto barcode-nya, transfer sudah. Daripada HP-nya bunyi kayak tadi gitu. Tunjukkan barcode saja. Ini klik, bunyi, masuk, saldo, tok. Wah, canggih dunia sekarang. Jadi besok-besok ini Bapak Ibu, ini dunia hebat. Saudara nggak perlu Pak Salmon berdiri di sini. Ya, bagaimana caranya? Sudah saya pikirkan. Semua dari ujung sini sampai sana kita ganti Videotron. Kaca semua. Nanti di connect ke bukan pakai Zoom. Pakai manusia robot yang bikin wajahnya kayak Pak Salmon. Suaranya masuk, tapi orangnya nggak ada. Nanti saya sudah temukan itu, saudara-saudara. Banyak pemain musik itu, nggak perlu lagi ini. Band-band ini buang semua ini. Orang-orangnya juga nggak perlu ada. Karena nanti tampil di Videotron, orang-orang yang pegang gitar, drum, musik semua main. Dan kita tinggal ikut saja. Dan bisa-bisa jemaat nggak usah ke gereja juga. Itu terjadi. Saudara tidur aja di rumah. Tapi di rumah masing-masing tolong beli televisi yang besar. Jadi komunikasi begitu bisa terjadi. Wah, ini gereja sudah zaman apa ini, kita tidak perlu ketemu lagi kan? Ya, manusia-manusia buatan akan muncul. Robot-robot. Ini lagi, dunia ini lagi heboh dengan penemuan tercanggih di zaman sekarang ini Bapak Ibu kan. Wajah Bapak Ibu yang sudah peot-peot, sudah tua-tua, bisa dibikin AI keluar wajah yang masih fresh-fresh itu kan. Semakin canggih ini Bapak Ibu. Tapi kira-kira Tuhan mengasihi siapa? Tuhan mengasihi manusia AI? Atau Tuhan mengasihi kita semua? Semua yang diciptakan AI ternyata tidak ada rohnya. Yang punya roh jiwa itu hanyalah manusia. Tetapi kalau dibandingkan dengan kecerdasannya, otaknya, pintarnya, nah ini dia. Manusia yang nyata ini kurang pintar. Bagaimana Pak Markus? Yang lebih pintar itu AI. Ini keajaiban dunia di zaman sekarang. Ya, jadi saudara-saudara, inilah kehidupan kita. Tapi cari damai tidak ada dalam AI. Saya punya AI kan, jadi saya coba ChatGPT. Saya bilang begini, halo ChatGPT. Dia bisa halo juga. Jadi kita ngomong ini kayak manusia, nggak ada orangnya, tapi bisa. Bisakah engkau memberi damai bagi saya? Saya tanya begitu. Bisakah engkau memberi damai buat saya? Saya lagi galau, saya lagi stres. Dia jawab begini. Wah, saya tidak bisa memberi Anda damai, tapi saya hanya bisa memberi usulan bagaimana Anda cari damai. Satu, saya ketawa dalam hati. Satu, cari damai. Anda pergi cari toko damai. AI bilang, dia ngawur ini jawabannya. Toko damai. Lah, toko damai. Ada kan banyak toko damai kan, ada kan. Dia suruh saya ke toko damai. Saya bilang, ini sudah ngawur jawabannya. Saya cari damai, ke AI bilang suruh saya ke toko damai. Toko damai, toko bangunan. Nah ini
Itu kesalahan AI, kan namanya aja AI, robot-robot yang bukan manusia nyata kan. Jadi jangan tersesat juga nih dengan sembarang AI. Nah itu yang dilarang dalam dunia pendidikan, di karya tulis main-main kopi-kopi atau jawabannya ngawur semua gitu kan. Nah hamba-hamba Tuhan jauh gitu. Siapakah Yesus Kristus? Penjelasan datang, ya tahu yang datang teologi saksi Yehovanya. Kacau lah, sesat lah Anda kan. Jadi kita juga, walaupun ada perlu ada filternya juga nih. Nah, tapi kembali lagi, kita ingin tetap damai di dalam Tuhan. Amin. Dunia semakin canggih, hati-hati kita terpeleset, tersesat di dalam dunia ini. Tapi Yesus, He is the real, Dia nyata bagi kita. Dan itu harus menjadi pengalaman hidup anak-anak Tuhan bersama Yesus. Amin. Tidak kita lihat dengan mata telanjang, tapi Dia hidup, Dia ada sampai pada hari ini. So kita puji Dia, kita sembah Dia, kita percaya Dia, kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan kita percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Supaya dalam dunia ini tidak seperti gambar yang pertama tadi ya, jadi ruwet setiap hari, stres setiap hari, bingung setiap hari. Tapi kita selalu ada damai setiap hari. Dunia membutuhkan jawaban damai yang asalnya daripada Tuhan. Ya, mari kita tetap komitmen dengan pujian tadi, hanya Kau Tuhan di hidupku. Bermusik, singer, bantu kita. Mari kita katakan bersama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sumber pengharapan kami di tengah dunia yang gelap ini. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan jiwa kami. Karena salib-Mu kami hidup, bukan karena dunia ini. Engkau sanggup menolong kami semua. Kita katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan. Oh hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Oh darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kau segalanya. Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salib itulah, salib-Mu ku hidup. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Sekali lagi sebagai doa kita bersama katakan hanya Engkau Tuhan jadi jawaban dalam hidup kita. Akhir pujian ini minta Pak Markus untuk menaikkan doa syafaat buat kita semua. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu nyucikan, pulihkan hatiku. Ku
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi, Engkaulah sumber kekuatan. Ku hidup mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan